adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Pastinya adik-adik harus mempersiapkan Alkitabnya dan persembahannya adik-adik. Kalau belum, kakak bintang tunggu sampai 5 detik ya adik-adik ya. Kakak bintang hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah, adik-adik duduk kembali ya. Habis itu adik-adik jangan bercanda lagi sama kanan kirinya adik-adik ya. Fokus untuk ibadah kita hari ini. Oke adik-adik, bisa? Bisa dong. Habis itu adik-adik jangan bercanda ya adik-adik. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Kita masuk saat teduh. Oke adik-adik, masih semangat untuk beribadah? Oh, kayaknya nggak semangat ya, Bu. Ulangi. Sekali lagi, ada sukacita? Oke. Kita angkat satu lagu pujian dengan judul Setia Setialah. Sama-sama ya adik-adik, tepuk tangannya. Sama-sama kita angkat lagu satu kemudian ada satu sahabatku yang setia. Lebih senang ya adik-adik? Tepuk tangannya. Oh, bangkit berdiri adik-adik. Lebih semangat, bangkit berdiri.
Adik-adik duduk kembali. Kita akan doa, lipat tangan, tutup mata. Jangan lihat kanan kiri adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa Surga, terima kasih Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami akan beribadah Tuhan. Berkatilah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Bapak. Biarlah kami adik-adik sekolah minggu yang beribadah di rumah bisa lebih fokus dan bisa menerima firman yang akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Berkatilah terlebih dahulu Bapak dan jagalah adik-adik, berikanlah adik-adik kesehatan, kekuatan serta penghiburan daripada Tuhan dan menjaga adik-adik sekolah minggu setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Bapak. Terpujilah Tuhan hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik masih bersemangat? Masih dong. Kita akan masuk firman Tuhan. Kita bernyanyi Glory of Tuhan. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Baik ya, luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita mulai mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita sama-sama satukan hati dan pikiran kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih penyertaan Tuhan hingga pada pagi hari ini. Kami adik-adik sekolah minggu, kakak dan abang guru sekolah minggu, boleh Engkau satukan kembali dalam ibadah online kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati adik-adik sekolah minggu agar dapat mendengarkan dengan baik dan mengerti firman Tuhan dengan baik. Berkati juga kakak dan abang sekolah minggu yang akan menyampaikan agar kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, hari ini kita mau dengerin firman Tuhan dari kitab Daniel pasalnya yang ke-6 ayat 11 sampai 13. Yuk adik-adik yang sudah siapkan Alkitabnya boleh dibuka ya, dari Daniel pasal 6 ayat 11 sampai 12. Ya, coba dibuka kitab Danielnya. Kemudian dilihat yang hurufnya paling besar ini angka 6. Oh, terbalik ya. Punya Kak Putri. Iya, 6-nya terbalik karena di kamera. Ini angka 6, kemudian di angka 6 itu cari angka 11 yang kecil. Udah ketemu? Kita baca sama-sama ya sampai yang ayat ke-13. Oke, kita baca sama-sama. Daniel 6 ayat 11 sampai 13. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dan dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa ia lakukan.
Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Dari firman Tuhan yang sudah kita baca, adik-adik sudah punya bayangan ya kalau kita akan cerita tentang Abang Daniel. Bukan adik-adik, kita mau cerita tentang Daniel yang dulu pernah hidup di zamannya. Nah, kalau sekarang beda sama Bang Daniel sekarang ya, cuma namanya sama. Nah, adik-adik ceritanya gini, kenapa tadi ada tentang gua singa, ada tentang berdoa. Nah, Kakak Putri mau ceritain dulu ya tentang si Daniel ini, kenapa sih? Kok dia bisa heboh ya namanya si Daniel ini? Nah, adik-adik dengerin ya. Kalau ada adik-adik yang udah tahu ceritanya, nih Kakak Putri bantuin supaya adik-adik bisa inget lagi jalan ceritanya dengan baik. Nah, adik-adik, jadi pada zaman dahulu si Daniel ini tuh termasuk kalau sekarang tuh pegawai di pemerintahan. Nah, oleh karena itu dia diangkat oleh raja untuk menjadi petinggi-petinggi di kerajaannya, adik-adik. Kemudian ada nih orang-orang yang merasa bahwa ngapain sih Daniel? Kok dia diangkat ya sama raja untuk menjadi orang penting gitu. Nah, ada yang iri, ada yang cemburu sama Daniel. Nah, karena iri dan cemburu, lalu orang-orang ini mempunyai sebuah rencana, supaya gimana nih? Supaya Daniel tuh hilang gitu. Kalau Daniel nggak ada, pasti kita bisa jadi jagoan-jagoannya si raja. Bukan Daniel lagi yang jadi orang kepercayaannya raja. Semuanya pengen diangkat menjadi orang penting oleh raja. Siapa di sini yang mau menjadi orang yang hebat? Dan kalau sekarang raja itu seperti Pak Presiden. Pak Presiden kita siapa namanya adik-adik? Pak Jokowi. Siapa di sini yang pengen disayang sama Pak Jokowi? Terus dibilang, wah kamu pintar ya. Misalnya, Putri kamu pintar ya. Wah hebat ya kamu Putri. Siapa yang mau? Ayo disapa dan dibilang pintar sama Pak Jokowi. Iya, kurang lebih seperti itu. Mereka ingin, tapi rasa ingin mereka melebihi segalanya sehingga membuat mereka melakukan hal buruk terhadap Daniel. Nah, pada saat itu Daniel orang yang setia kepada pekerjaannya maupun kepada Tuhan. Jadi dia setia kepada pekerjaannya dengan cara bekerja dengan baik, tekun. Kalau kita belajar ya adik-adik, kalau kita belajar dengan baik, belajar dengan tekun, sama seperti Daniel. Nah, selain kepada raja, dia juga setia kepada Tuhan. Dia selalu berdoa setiap hari. Kalau kita juga ya, setiap pagi bangun tidur berdoa, kemudian mau makan berdoa, mau beraktivitas berdoa, membaca renungan, membaca firman Tuhan, kemudian mau tidur lagi juga kita berdoa. Nah, Daniel pun pada saat itu mematuhi perintah-perintah Tuhan, kemudian dia setia kepada Tuhan, tidak ada yang berubah ya. Jadi itulah adik-adik, Daniel setia kepada Tuhan, dia juga melakukan segala kewajibannya dengan baik, maupun kewajiban sebagai anak-anak Tuhan atau kewajiban sebagai pekerja di kerajaannya, kerajaan raja. Pada saat itu, biar adik-adik tahu, rajanya bernama Raja Darius ya. Jadi kita panggil bapak raja ini namanya Pak Raja Darius ya. Ya, Pak Darius ini sayang sama Daniel karena Daniel ini setia, pekerja keras ya. Itu membuahkan hasil kalau kita bekerja dengan baik, kalau kita belajar dengan baik. Nah, itulah yang membuat raja kagum dengan Daniel, sehingga selalu memperhatikan Daniel, dan itu yang membuat orang-orang iri sama Daniel. Padahal mah kalau misalkan mereka pengen disanjung dan dikagumi oleh raja, cukup mereka melakukan apa yang Daniel lakukan, seperti rajin,
setia pada pekerjaannya, melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Kalau Daniel kan tanggung jawabnya itu bekerja kepada raja. Kalau adik-adik tanggung jawabnya adalah belajar, nurut sama mama papa, betul ya? Nah, kalau bisa semuanya itu pasti mama papa, bapak ibu guru di sekolah, semuanya pasti kagum dan wah hebat ya adik-adik gitu. Jadi daripada membuat hal-hal yang membahayakan ya, seperti orang-orang yang iri sama Daniel, itu bapak-bapak pejabat-pejabat lain itu yang di kerajaan iri sama Daniel, mendingan dia berlaku baik ya, seperti Daniel. Nah, karena iri waktu itu adik-adik, akhirnya mereka membuat rencana seperti ini. Tuk tuk tuk, Bapak Raja Darius, mari kita rapat gitu. Terus habis itu kumpul lah mereka. Kumpul terus dia bilang gini, Raja, bagaimana kalau kita membuat peraturan selama 30 hari semua orang harus memuji, harus patuh hanya kepada raja dan menyembah raja. Jika ada orang yang menyembah dewa lain atau manusia lain, maka dia harus dihukum. Hukumannya adalah dimasukkan ke goa singa. Nah, itu dia asal mulanya kenapa Daniel masuk ke goa singa. Ya. Nah, pada saat itu Daniel sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Jadi dia tidak mau menyembah Allah lain, tidak mau menyembah Tuhan lain, bahkan tidak mau menyembah manusia. Dia hanya menyembah Tuhan. Sama seperti kita hanya menyembah Tuhan. Nah, akhirnya peraturan itu dibuat. Raja Darius setuju. Dan ternyata pada saat itu Daniel tetap setia. Walaupun ada suatu bahaya yang menanti, goa singa menanti, tapi Daniel tetap setia untuk berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tapi karena orang-orang yang iri yang buat peraturan itu tahu Daniel setia kepada Tuhan, maka mereka cari rumah Daniel, kemudian ketemu Daniel lagi berdoa kepada Tuhan, ditangkaplah Daniel. Wah, kira Daniel harus masuk ke goa singa. Tetapi adik-adik, cerita selanjutnya itu, wah adik-adik mungkin udah tahu ya kalau Daniel tetap diselamatkan oleh Tuhan, karena Tuhan itu begitu berkuasa ya. Nah, pada saat itu akhirnya Daniel ditangkap dan dihadapkan ke Raja Darius. Tapi karena memang peraturan undang-undang di kerajaan sudah ditetapkan, akhirnya Daniel tetap harus masuk ke kandang singa. Walaupun Raja Darius itu sangat menyayangkan, aduh Daniel, kamu itu orang yang hebat kesayanganku loh, aduh gitu kan. Tapi karena udah peraturan, tetap harus masuk ke gua singa. Tenang adik-adik, Daniel tetap diselamatkan Tuhan. Tapi cerita kita nyampe sini dulu ya, bahwa Daniel akhirnya diputuskan untuk masuk ke kandang singa. Nah, apa yang bisa kita petik dari kisah Daniel? Pertama, setia kepada Tuhan. Kedua, bertanggung jawab. Kalau adik-adik yang kelas tengah dan kelas besar sudah sekolah nih, tanggung jawabmu adalah belajar, ya. Kalau adik-adik kelas kecil, tanggung jawabmu adalah nurut sama mama papa, ya. Kalau dibilang makan yuk makan gitu, jangan nggak mau dilempar nasinya atau lari main-main, jangan. Adik-adik yang masih kecil, yang kelas kecil, kalau diajak makan, diajak bobo siang ya, itu kan demi kesehatan adik-adik, kebaikan adik-adik. Oke adik-adik, ya kita belajar dari Daniel untuk tetap setia dan juga bertanggung jawab untuk segala tugas-tugas kita. Nah, tenang aja, walaupun Daniel setia dan diputuskan untuk masuk ke dalam kandang singa, tapi Tuhan tetap bersama dengan Daniel. Tuhan menyertai Daniel. Itu juga yang akan kita terima ketika kita setia kepada Tuhan dan kita juga melakukan tugas kita dengan baik, maka Tuhan juga akan selalu beserta kita, menjaga kita. Oke adik-adik? Oke, firman Tuhan hari ini sampai situ. Nanti adik-adik boleh sambil diingat-ingat ayatnya apa, kemudian cerita tentang apa, dan dilakukan di dalam kehidupan kita. Untuk itu juga adik-adik boleh bagikan cerita ini ke mama papa, ke abang atau kakak gitu kan. Tadi aku di sekolah minggu diceritain tentang Daniel loh mah gitu. Jadi Daniel tuh ternyata hebat, walaupun ada gua singa dia tetap berani dan setia kepada Tuhan. Aku mau jadi seperti Daniel. Gitu ya adik-adik ya.
Pokoknya kita harus menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan setia kepada Tuhan. Oke, kita mau tutup firman Tuhan kita. Adik-adik boleh tundukkan kepala, tutup matanya, lipat tangan. Kita mau berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertata di dalam kerajaan surga, kami adik-adik sekolah minggu HKBP BTP sudah selesai mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan yang berkati, biar adik-adik boleh lekas menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan melalui perilaku kami yang setia kepada Tuhan. Setia untuk selalu berdoa, juga setia untuk tugas tanggung jawab kami. Ajari kami selalu ya Tuhan melalui sekolah minggu dan mama papa, melalui orang-orang di sekitar kami untuk menjadi anak-anak kebanggaan dan kesayangannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga kondisi pada saat ini, biar Tuhan yang menyertai untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan kurang sehat dan kurang baik. Tuhan yang segera pulihkan, Tuhan yang menjadi pemulih sejati untuk setiap orang-orang yang kami kasihi di luar sana. Kiranya keadaan juga boleh lekas membaik sehingga kami boleh kembali beraktivitas dengan baik, hanya sesuai dengan rencana Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap kekurangan dan dosa yang kami lakukan agar kami layak disebut sebagai anak-anak kesayangannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan? Siapa di sini yang waktu mendengarkan firman Tuhannya bercanda sama adik atau kakaknya atau abangnya? Gak boleh adik-adik ya. Jadi firman Tuhannya harus didengar ya adik-adik. Oke, sebelum kita mengakhiri firman ibadah kita hari ini, kita angkat satu lagu pujian, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Sambil ngumpulin persembahannya adik-adik. Nah, anak-anak kami sekolah minggu, untuk menutup ibadah minggu kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya.